Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan berjudul materi proses pengolahan minyak bumi. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Saya sendiri sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Devin Ardino. Saya Fatia Ainur Rahman. Saya Vilma Anggraini. Saya Yora. Saya Jari Rawasya. Tahap pertama adalah proses distilasi bertingkat, yaitu dengan memisahkan minyak mentah menjadi fraksi-fraksinya berdasarkan titik didih masing-masing fraksi. Berikut tahap pertama yang akan dijelaskan oleh Cherry, yaitu gas. Gas adalah salah satu dari 4 wujud dasar materi. Gas murni dapat tersusun dari atom molekul elemen yang tersusun dari satu jenis atom. Titik didih 160 sampai 30 derajat Celcius. Gas adalah hasil distilasi minyak bumi dengan suhu distilasi yang paling rendah antara 160 sampai 40 derajat Celcius. Kegunaan utama gas alam antara lain untuk produksi bahan bakar dan juga amonia atau komponen utama dalam pembuatan pupuk. Selanjutnya bensin dan nafta. Bensin adalah salah satu jenis bahan bakar minyak yang dimasukkan untuk kendaraan bermotor roda 2, 3, dan 4. Titik didih bensin 70 derajat Celcius sampai 140 derajat Celcius. Pada titik didih ini mampu menghasilkan bensin yang memiliki campuran kimia unsur isomer-isomer, heptana dan oktana. Hasil olahannya berupa bensin yang berguna sebagai bahan bakar utama kendaraan transportasi bermotor saat ini. Kegunaan bahan bakar paling umum untuk digunakan oleh kendaraan. Nafta dalam arti bensin berat adalah hasil stimulasi minyak bumi pada suhu antara 70 sampai 140 derajat Celcius. Nafta digunakan sebagai bahan baku industri petrokimia sebagai plastik, karet sintesis, deterjen, obat, cat, sintesis, kosmetik, dan zat aditif bensin. Titik didih nafta 70 sampai 140 derajat Celcius. Kegunaannya memberikan keuntungan biaya produksi terbaik, menurunkan biaya bahan, dan memastikan produksi pada 44 mobil tetap berada di daerah Amerika Utara. Selanjutnya, minyak tanah dan aftur. Minyak tanah adalah cairan hidrokarbon yang tak berwarna dan mudah terbakar. Diperoleh dengan cara distilasi fraksional dari minyak bumi pada 150 dan 275 Celcius. Pada suatu waktu dia banyak digunakan dalam lampu minyak tanah, tetapi sekarang utamanya sebagai bahan bakar mesin jet. Titik didih antara 150 Celcius dan 300 Celcius dan tidak berwarna. Gunaan minyak tanah digunakan untuk mengusir koloni serangga sosial seperti semut atau mengusir kecoa. Selain itu, beberapa pembasmi serangga bermerek juga menggunakan minyak tanah sebagai komponennya. Aftur adalah minyak tanah yang spesifikasinya diperketat terutama mengenai titik uap dan titik beku. Titik didih 180 sampai 250 Celcius kerosin, dan aftur adalah hasil distilasi minyak bumi pada suhu antara 770 dan 250 Celcius. Kegunaan aftur untuk bahan bakar pesawat udara dengan tipe mesin turbin atau internal combustion. Selanjutnya, solar dan pelumas. Selanjutnya ada solar. Solar adalah hasil pengolahan diesel dari Pertamina yang memiliki angka setana minimum, yakni hanya pada angka 48. Selain memiliki angka setana yang lebih rendah, solar juga mengandung kandungan sulfur yang lebih tinggi dibandingkan dengan deklit ataupun Pertamina. Titik didihnya solar ialah fraksi minyak bumi berwarna kuning coklat yang jernih mendidih sekitar 175 sampai 370 Celcius dan yang digunakan sebagai bahan bakar mesin diesel. Umumnya solar mengandung belerang dengan kadar yang cukup tinggi. Kegunaan solar pada umumnya adalah untuk bahan bakar yang semua jenis mesin diesel dengan putaran tinggi di atas 1000 yang juga dapat digunakan sebagai bahan bakar pada pembakaran langsung dalam dapur-dapur kecil yang terutama diinginkan pembakaran yang bersih. Selanjutnya ada pelumas.
Pelumas adalah zat kimia yang umumnya cairan yang diberikan di antara dua benda bergerak, yaitu mengurangi gaya gesek. Saat ini merupakan fraksi hasil destilasi minyak bumi yang memiliki suhu 105 sampai 135 derajat Celcius. Titik didih adalah 70 derajat Celcius sampai 140 derajat Celcius. Kegunaannya mengurangi gesekan atau mengontrol gesekan antara dua permukaan logam yang saling menempel. Selanjutnya, parafin dan aspal. Selanjutnya ada parafin. Parafin adalah nama umum untuk hidrokarbon alkana dengan formula CnH2n+2. Titik didihnya 40 derajat Celcius dan titik didih akhirnya 153 derajat Celcius. Kegunaannya untuk berbagai aplikasi, termasuk sebagai bahan bakar pelumas dan bahan dasar untuk kosmetik dan produk farmasi. Terakhir yaitu aspal. Aspal atau bitumen adalah bahan hidrokarbon yang bersifat melekat, berwarna hitam yang memiliki kilau atau resin yang bersinar, tahan terhadap air dan viskoelastis. Aspal juga merupakan bahan pengikat pada campuran beraspal yang dimanfaatkan sebagai lapis permukaan lapis berkerasan lentur. Dan titik didih aspal yaitu 525 Celcius. Aspal adalah residu minyak bumi yang didapatkan saat minyak bumi pertama kali masuk ke dalam distilasi dan dipanaskan pada suhu lebih dari 500 Celcius. Fraksi minyak bumi yang memiliki titik didih di bawah 500 Celcius akan menguap ke atas, menara distilasi dan dipanaskan kembali. Dan kegunaan aspal itu berfungsi sebagai bahan pengikat agregat. Aspal berfungsi sebagai bahan pengisi ruang kosong yang terdapat di antara susunan agregat, kasar, halus, dan folder. Berikut dari aspal. Oke, dari yang kami dapat simpulkan bahwa minyak bumi adalah salah satu sumber daya alam dengan berbagai manfaat terbentuk dari berbagai fosil yang diuraikan oleh bumi, tersusun dari alkana, alkena, hidrokarbon, aromik, dan siklona, dan beberapa senyawa lainnya, diolah dengan proses destilasi bertingkat untuk menghasilkan berbagai produk, namun karena jumlahnya terbatas sehingga kita perlu menghematkan. Ditambah dengan polusi hasil pembakaran olahannya yang tidak begitu ramah lingkungan. Dan juga saran buat kita semua, sebaiknya pemerintah dapat mengolah minyak bumi dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata, salah penyampaian, dan salah menjelaskan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.